Cerita berlanjut. Ketika Qi Wenyuan melihat Wang Yang muncul, dia bertanya, "Apakah Anda Kaisar Wang Yang itu?" Wang Yang menjawab, "Saya hanyalah seorang kultivator biasa, bagaimana saya bisa menarik perhatian Suan Yue Zuoxiang?" Qi Wenyuan bergumam dalam hatinya. Orang ini menghancurkan tubuh seni bela diri Jiang Yunqi yang luar biasa dengan satu gerakan, tapi dia sangat rendah hati, tampaknya dia bukanlah orang yang mudah untuk dihadapi. Lalu berkata, "Tuan Wang Yang sangat rendah hati, jika Anda bisa datang ke dinasti Suanyu kami, status Anda pasti tidak akan lebih rendah dari saya." Wang Yang menanggapi, "Sayangnya, saya adalah orang desa, dan saya tidak dapat menerima jabatan tinggi dan gaji besar. Tuan Qi juga orang yang bijaksana. Saya ingin memberi Anda beberapa nasihat. Tidak perlu merusak keharmonisan antara Suan Yue dan Daseng." Qi Wenyuan membalas, Permaisuri Ye Linlang menghancurkan 6 kerajaan berturut-turut dan membunuh terlalu banyak orang, jadi kami juga menegakkan keadilan." Wang Yang berpendapat, meskipun cara untuk menyatukan 6 kerajaan itu keras, tidak ada lagi perang setelah itu. Ini adalah prestasi yang besar. Qi Wenyuan menanggapi, "Saudara Wang benar-benar fasih berbicara. Tetapi hari ini, saya, Qi Wenyuan, telah diperintahkan untuk menangkap Ye Linlang dan membawanya kembali ke negara." Wang Yang berkata, "Saya menghormati saudara Qi sebagai pribadi, hari ini, mari kita bicara tentang cinta dan romansa, agar tidak merusak keharmonisan." Qi Wenyuan bertanya, "Saudara Wang, pertempuran antara dua negara tidak dapat dihindari, apakah ada solusi lain?" Wang Yang menjawab, "Perselisihan seorang pria tidak selalu melibatkan pertarungan dengan pedang, tetapi juga bisa dimenangkan melalui kata-kata." Qi Wenyuan bilang, "Sungguh cara yang bagus untuk menang dengan kata-kata. Jangan menuduh saya menang secara tidak adil nanti." Wang Yang berpikir, "Ayo lawan aku dengan kata-kata, aku akan membunuhmu dengan puisi Tiongkok nanti." Qi Wenyuan berkata, "Kalau begitu mari kita tentukan pemenangnya dalam satu pertandingan. Jika saudara Wang menang, saya tidak akan melanjutkan masalah Ye Linlang lagi." Kemudian Qi Wenyuan mengeluarkan permainan catur, dan membuat Wang Yang jadi terkejut. "Tunggu, kenapa orang ini tidak bermain sesuai aturan? Saya tidak tahu cara bermain Go." Lalu peri sistem memberi pesan. "Terdeteksi bahwa tuan rumah hendak bermain catur, aktifkan Go sistem AlphaGo." Wang Yang bertanya, "Tunggu, sistem anjing, apakah AlphaGo ini sama A1 dengan Blue Star digunakan untuk bermain Go?" Peri sistem menjawab, "Benar, kalau palsu dijamin akan diganti dengan versi terbaru dan lebih kuat. Biarkan ketiga bidak memenangkan permainan dan menjadi master Go dunia." Setelah mendengar itu Wang Yang jadi senang, menyerahkan 3 bidak. "Lalu kemampuan caturku bisa membunuh orang di dunia ini." Lalu Wang Yang berkata, "Kalau begitu, aku tidak bisa menolak kebaikanmu. Silakan masuk ke permainan." Qi Wenyuan menanggapi, "Saudara Wang, apakah Anda benar-benar akan memberi langkah dulu?" Wang Yang menanggapi, "Siapa yang mengatakan untuk memberi langkah pertama? Saya memberikan langkah kedua." Qi Wenyuan bilang, "Saudara Wang, apakah Anda menghina saya? Bagaimanapun, keterampilan caturku adalah yang terbaik di dinasti, dan dia terkenal di seluruh dunia." Kemudian Wang Yang mulai memainkan bidak caturnya. Kata-kata seorang pria sulit dipahami. "Jika Tuan Qi menang, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan dengannya." Qi Wenyuan menanggapi, "Jika saya kalah, pedang Yun Tiansu ini akan menjadi milik Anda, dan saya akan berbalik pergi." Di sisi Wang Yang, pemuatan sistemnya 99,9%, catat kemajuan entry. "Ini sangat cerdas. Sepertinya kita bisa mengalahkan lawan di depan." Orang-orang yang menyaksikan itu berkomentar, "Apa, Kaisar Wang Yang akan bermain catur melawan Perdana Menteri Qi Wenyuan, ini? Ini bagaimana mungkin bisa menang?" Benar sekali, Qi Wenyuan dulu pernah menang melawan 10 pemain catur terhebat Kekaisaran Suan Yue sendirian, kekuatannya benar-benar menakutkan. Di sisi permaisuri Ye Linlang, dia berkata, "Jangan berkata terlalu banyak, raja pasti akan kembali dengan kemenangan." Di sisi Qing Yao, dia bergumam, "Leluhur kita ternyata mahir bermain catur, beliau memang sangat berbakat."
Di sisi Gulinyu dia bergumam. Menghadapi pemain catur papan atas dengan dua bidak. Ini belum pernah terjadi. Saya harap tidak ada yang salah. Sementara itu, di sisi Qi Wenyuan, setelah melihat permainan catur Wang Yang, dia berpikir. Setiap langkahnya benar-benar brilian, sungguh luar biasa. Di sisi Wang Yang dia bersemangat. Dalam hatinya bilang, hahaha, memang sedimensional seperti yang dikatakan rumor. Bahkan pemuda sepertiku pun dapat dengan mudah mengalahkan pemain ahli. Qi Wenyuan berpikir, meskipun saya memiliki keuntungan dengan mengalahkan dua buah, sebenarnya saya dalam posisi yang kurang menguntungkan. Ini menunjukkan bahwa keterampilan catur Wang Yang benar-benar tak terduga. Para penonton, yang sepertinya adalah musuh, yang menyaksikan itu berkomentar. Mengapa Perdana Menteri Kiri belum juga memberi sinyal? Jangan-jangan dia terlalu asyik bermain catur. Tuan Qi tentu memiliki rencananya sendiri, kita tunggu saja perkembangannya. Di sisi Qi Wenyuan, dia mulai gemetar bingung. Berpikir, mengapa setiap langkahku terlihat jelas? Kenapa pikirannya tidak fokus pada permainan? Mungkin dia sudah menyadari rencana cadangan yang telah saya tetapkan. Kemudian Wang Yang menggerakkan bidaknya lagi. Tuan Qi, permainan ini telah berakhir. Sudah selesai. Qi Wenyuan terkejut. Bagaimana bisa, aku mengalahkan dua, tapi aku tetap kalah. Ini tidak mungkin. Wang Yang bergumam, dalam hatinya. Astaga, main catur saja, sampai segitunya. Terlihat Qi Wenyuan memuntahkan darah karena kalah. Wang Yang bergumam, saudaraku, hanya bermain catur, tidak perlu berlebihan seperti ini. Sistem memberitahu, selamat kepada tuan rumah. Melalui permainan catur, jiwa lawan dirusak, dan alamnya jatuh ke ranah Raja Abadi. Wang Yang bertanya, kenapa kamu terlihat seperti ada yang tidak beres? Sistem menjawab, tampaknya ada bug, hadiah tidak bisa diberikan. Wang Yang jadi tertawa, hahaha, apakah kamu berencana untuk menertawakanku sampai mati? Kemudian Wang Yang mengatakan, saudara Qi, aku pemenangnya. Lalu tiba-tiba dari atas ada yang menyerang Wang Yang. Pemotongan kapak yang gila-gilaan, ledakan api, dan tebasan yang gila-gilaan. Keahlian menembak meteor, dan terjadilah ledakan besar di sana. Terlihat Wang Yang telah dilindungi oleh formasi. Qiankun Tiangang Jue, Tiangang Yuanji, orang yang pakai kapak berkata, benar juga, tertutupi oleh tempurung kura-kura. Lao Song, coba lagi dari sudut yang berbeda. Song Ti berkata, oke. Saya minta maaf telah menyinggung Tuan Wang Yang. Lalu keduanya mulai menyerang Wang Yang lagi dengan senjatanya masing-masing. Wang Yang berkata, karena kau mencari kematian, jangan salahkan aku jika kasar. Qiankun Tiangang Jue, Tiangang Return. Terlihat, Wang Yang mementalkan serangan mereka berdua dengan jurus pembalik serangannya. Penyerang yang pakai kapak merasa heran. Ini bagaimana mungkin? Lalu Qi Wenyuan berkata ke mereka, cukup, kalian berdua mundur. Saya hanya melebih-lebihkan kemampuan saya. Terima kasih Tuan Wang Yang karena telah bersedia mengajari saya. Kami akan menepati janji kami. Wang Yang menanggapi, selamat tinggal, aku tidak akan mengantarmu pergi. Orang yang membawa kapak bertanya, Perdana Menteri Zuo, mengapa Anda tidak datang untuk menyingkirkan masalah untuk Yang Mulia? Qi Wenyuan menjawab, sayang sekali, Wang Yang tak terduga, kemampuan caturnya mungkin sudah mencapai tataran jalan catur. Orang yang pakai kapak kesal, apa hebatnya bermain catur? Qi Wenyuan bilang, itu mungkin menjadi wilayah seorang alam suci surgawi, apa pendapatmu tentang itu? Yang pakai kapak bilang, orang suci surgawi, tidak mungkin. Qi Wenyuan berkata, ketika saya kembali, saya akan membujuk Yang Mulia untuk tidak menargetkan dinasti Daseng lagi, jika tidak, akibatnya akan sangat buruk. Kemudian sistem muncul dengan gemetar, dia mengatakan, kuda, akan segera keluar. Wang Yang bertanya, kenapa kamu tampak susah buang air besar, apakah kau ingin buang air besar banyak? Lalu sistem mengeluarkan sesuatu yang besar, seperti mirip kristal, dan mengandung banyak aura. Bagus, akhirnya terkondensasi. Lalu Wang Yang menyentuhnya dan bertanya, ini pecahan apa? Sepertinya tidak ada yang istimewa. Sistem menjawab,
Ini adalah pecahan jalan surga. Dalam latihan, tidak peduli seberapa luar biasa bakat seseorang, jika memahami pecahan jalan surga, seseorang bisa menjadi orang suci jalan surga. Kemudian Wang Yang mulai memahami isi pecahan jalan surga. Auranya yang besar, sampai melambung terbang ke langit yang tinggi. Kemudian di tempat lain, ada seseorang yang berkata, "Aura ini, apakah itu pecahan dari jalan surga?" Perselisihan jalan agung bahkan belum dimulai, bagaimana bisa ada pecahan kekuatan surgawi yang muncul? Dan di tempat lainnya juga, pria tua berkata, "Ini adalah pecahan jalan surga yang muncul ke dunia, sepertinya akan ada konflik di dunia ini." Dan di tempat lainnya lagi, seorang wanita berkata, "Aku benar-benar tidak tahu siapa yang akan mendapat fragmen jalan takdir ini, aku sudah sangat menantikannya." Dan di tempat lainnya juga, seorang berbaju coklat bertanya, "Bukankah bagian jalan surga di dunia ini adalah jebakan yang Anda buat?" Pria berbaju hijau di depannya menjawab, "Fragmen surga adalah satu-satunya cara untuk menjadi orang suci. Mengapa saya rela mengeluarkannya?" Di sisi Wang Yang, dia seperti berada di suatu tempat. Dia berkata, "Ini adalah..." Sistem menjawab, "Tuan rumah, ini adalah altar surgawi, berada di lautan kesadaran Anda. Letakkan pecahan itu di piringan tengah untuk mengaktifkan kekuatan surgawi." Kemudian Wang Yang mengikuti instruksi dari sistem. Pecahan itu akan ditempatkan di tengah piringan. Dan akhirnya pecahan sudah berada di tengah piringan. Lalu kekuatan dari pecahan itu naik ke atas mengeluarkan energi yang begitu besar. Kemudian alam Wang Yang naik ke alam Kaisar Agung tahap ketiga dan kemudian naik lagi ke alam Kaisar Agung tahap keempat. Dan cara bermain catur, jadi kelas 9, tetap sederhana. Wang Yang berpikir, "Wow, bukan hanya alam saya yang telah ditingkatkan, tetapi saya juga telah mendapatkan alam baru dari jalan surgawi." Sistem memberitahu, catur kelas 9, tetap sederhana. Kalian mendapatkan 3 bidak hitam dan putih. Menggunakan setiap bidak dapat membawa peluang yang berbeda. Wang Yang bertanya, "Menggunakan bidak catur untuk mendapatkan peluang. Apakah ini layanan eksternal atau internal? Tolong jelaskan dengan jelas." Sistem berkata, "Tuan rumah, ini bukan masalah eksternal atau internal. Sekarang Anda adalah pemain catur, Anda dapat menggunakan bidak catur ini untuk membantu orang lain atau menghambat orang lain." Wang Yang bilang, "Pemain catur." Gelar itu terdengar mengintimidasi. Sistem berkata, "Pemain catur menjadikan langit dan bumi sebagai papan catur, makhluk hidup sebagai bidak, segala sesuatu berada dalam permainan, semuanya berada dalam kendali." Wang Yang bertanya, Tunggu, lebih baik kita bicara intinya saja, sekarang selain bermain catur aku punya kekuatan lain kan?" Sistem menjawab, "Saat ini, tuan rumah, Anda kebal terhadap metode penindasan alam yang digunakan oleh musuh dari alam yang sama, dan Anda juga dapat menghilangkan penindasan alam kaisar oleh Yang Maha Tinggi." Wang Yang menanggapi, "Yap, tokoh protagonis laki-laki dalam novel selalu melintasi batas untuk membunuh." Setelah beberapa saat, Wang Yang akhirnya mendarat di hadapan Permaisuri dan yang lainnya. Permaisuri menghampirinya. "Tidak disangka, suamiku, kemampuan bermain caturmu sangat tinggi, aku juga sangat terkesan." Wang Yang berkata, "Taoisme Wonyuan hancur karena kekalahannya dalam permainan catur, dan ranah kultivasinya telah jatuh ke alam Raja Abadi. Dalam jangka pendek, dia tidak akan menimbulkan masalah bagi dinasti Daseng." Para menteri pada mengucapkan, "Penguasa negara yang perkasa." Lalu Permaisuri menyuruh bawahannya, "Segera sajikan anggur yang baik, sebagai peringatan atas kemenangan kembali sang raja." Dan kemudian terlihat Wang Yang sedang memegang bidak catur warna putih. Lalu dia melemparnya ke atas. Dan terlihat, di atas dinasti Daseng formasi telah berubah menjadi berwarna kuning. Sistem memberitahu, "Selamat kepada tuan rumah karena telah meningkatkan level arai pertahanan nasional dan membuat koneksi dengannya." Sekarang sistem menghadiahkan salinan teknik pedang suci, Tian Yan Jiu Jie Sword. Setelah formasi berubah, Gu Linyu bertanya, "Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa formasi pertahanan negara terlihat seperti ini?" Sambil membayangkan permaisuri berpakaian seperti pelayan,
Wang Yang bergumam. Ternyata bidak putih digunakan seperti ini, apakah bisa menjadikan makhluk hidup sebagai bidak? Apakah itu berarti bisa mengendalikan orang lain? Di bayangannya, permaisuri berkata, "Suamiku, gaun ini sangat memalukan." Setelah itu, Wang Yang berkata ke mereka, "Jangan khawatir, aku hanya sedikit meningkatkan level formasi pertahanan nasional. Mulai sekarang, kecuali jika orang kuat tertinggi datang sendiri, formasi pertahanan nasional ini sudah cukup kuat untuk menahan semua musuh dari luar." Orang di sana berpikir, formasi pertahanan nasional memang telah diperkuat. Kaisar Wang Yang benar-benar tidak terduga. Salah satu menteri berkata, "Penguasa negara ini sangat kuat, saya khawatir dia telah mencapai tingkat kultivasi tertinggi." Berpindah di kerajaan lain, Kaisar Xuan Yue berkata, "Saya tidak menyangka bahwa Perdana Menteri sayap kiri yang menghitungkan strategi sempurna, terkadang membuat kesalahan perhitungan." Lalu bawahannya berkata, "Pria berkuasa bernama Wang Yang yang telah diundang oleh Permaisuri Ye Linlang, memiliki kekuatan yang tak terduga, dan berharap Yang Mulia akan menghentikan tindakan melawan dinasti Daseng."